Dari kajian LIPI selama ini memang frekuensi gempa dan tsunami setiap tahun cukup besar ya. Di Jawa Selatan itu pada tahun 2030 populasi hampir mendekati 30 juta. Wah, itu mulai dari ujung barat sampai Bali sampai Nusa Tenggara. Jadi ada titik-titiknya yang sudah teridentifikasi, jumlahnya sekitar 12. Selamat siang para pemirsa. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Kebumian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Profesor Dr. Oki Kana Rajasa. Kita mungkin akan berbicara sekitar tentang apa itu ilmu kebumian dan juga mungkin yang terupdate sekarang ini di mana Indonesia katanya beberapa wilayah pesisir kita akan menghadapi bencana tsunami yang besar. Selamat siang Pak Oki. Selamat siang Pak. Ya, untuk pertanyaan pertama saya Pak, sebenarnya apa yang dimaksud dengan ilmu kebumian itu Pak? Baik, terima kasih Pak Dr. Jadi saya akan coba ungkapkan dalam bahasa yang sederhana ya, karena supaya lebih mudah dipahami. Jadi kalau kita bicara ilmu kebumian atau earth sciences, itu adalah suatu bidang ilmu yang berkaitan dengan dinamika bumi. Jadi bisa bicara mulai terbentuknya bumi pada 4,5 triliun yang lalu, kemudian terjadinya pergeseran lempeng bumi yang bisa menyebabkan terjadinya tsunami dan gempa, bahkan juga pada proses terbentuknya samudra maupun perairan tawar yang itu biasanya dikombinasikan dengan proses-proses geologis, kimia, fisika, dan itu suatu proses yang sangat rumit, tetapi ini penting karena bagaimanapun juga kita tinggal di bumi, jadi kita harus memahami fenomena-fenomena yang ada. Terus sejauh mana perkembangan di dunia dan di Indonesia terutama ilmu kebumian? Jadi ilmu kebumian adalah salah satu ilmu yang sangat dinamis dan cepat berubah, sehingga kalau kita bicara perubahan informasi terkait ilmu kebumian, rasanya tidak lebih dari 3 tahun akan berkembang sangat cepat. Jadi suatu ilmu yang kita pelajari saat ini bisa saja dalam 3 tahun ke depan akan menjadi tertinggal. Mengapa itu bisa terjadi? Karena kita mempelajari fenomena-fenomena yang ada di bumi, yang namanya adanya bencana, kebanjiran, kebakaran hutan, dan yang lain sebagainya adalah satu fenomena yang kita hadapi sehari-hari dan itu memerlukan penanganan yang cepat dan berbasis kepada kajian penelitian. Sejauh ini perkembangannya untuk di Indonesia sendiri seberapa ini Pak? Ya, kalau Indonesia itu ilmu tentang kebumian itu masalah life and death, jadi mati atau hidup. Kenapa demikian? Satu, kita wilayah yang sering disebut dengan ring of fire, cincin api. Kemudian kita juga punya banyak fenomena lain seperti gunung berapi, kemudian kebencanaan, perubahan iklim, dan itu akan mempengaruhi pola hidup kita, dan itu juga akan mempengaruhi lifespan ya, masa hidup kita. Oleh karena itu pemahaman tentang ilmu kebumian harus lebih diperkuat, dan satu hal yang ingin saya tekankan adalah bagaimana menumbuhkan minat generasi muda untuk belajar dan mengambil ilmu kebumian sebagai bidang pilihannya untuk studi maupun karirnya. Sejauh ini apakah minat terhadap ilmu kebumian ini bisa dikatakan sangat rendah di Indonesia? Sebetulnya dari segi minat tidak terlalu rendah, misalnya geologi, kemudian oceanografi, kemudian limnologi itu sudah cukup tinggi, dan itu bisa dibuktikan dengan keberadaan LIPI di dalam merekrut lulusan S3. Jadi perlu diketahui bahwa LIPI hanya menerima lulusan S3, dan ternyata setiap kali rekrutmen jumlah teman-teman yang memiliki background kebumian termasuk banyak. Tetapi kita bicara jangka panjang, kita harus mampu menarik minat
minat, misalnya ada lomba karya ilmiah yang terkait dengan kebumian gitu. Jadi karena kebutuhan SDM ke depan akan sangat tinggi dengan munculnya fenomena maupun bencana-bencana, baik itu bencana geologi maupun hidrometeorologikal yang semakin meningkat setiap tahunnya. Jadi oleh karena itu kita membutuhkan SDM yang baik. Bisa disebutkan Pak, bencana geologi itu apa? Bencana hidrometeorologi itu apa? Ya, jadi kalau bencana geologi adalah suatu bencana yang dipacu oleh aktivitas geologi, misalnya tsunami, kemudian ada gempa, kemudian tanah longsor dan sebagainya. Dan sedangkan hidrometeorologi adalah suatu bencana yang dipicu oleh fenomena hidrometeorologi, misalnya cuaca, kebakaran hutan, banjir, kekeringan. Jadi secara umum kalau kita bicara kebencanaan, maka ada satu yang disebut dengan high frequency low impact. Jadi frekuensinya sering tetapi impactnya kecil, misalnya tadi kekeringan, banjir, atau yang disebut dengan low frequency high impact. Jadi jumlahnya, frekuensinya kecil tapi impactnya tinggi, yaitu bencana terkait dengan tsunami dan gempa. Terus bagaimana Pak tadi Indonesia dilihat dari ilmu kebumian? Ya, jadi kalau tadi saya sampaikan di awal, Indonesia itu bisa diibaratkan sebagai laboratorium alam untuk kebencanaan. Jadi seksi sekali. Coba orang Jerman punya teknologi tsunami, gempa yang begitu tinggi, tapi mereka tidak memiliki lahannya. Nah, oleh karena itu Indonesia sangat menarik komunitas ilmiah internasional untuk bahu-membahu mempelajari terkait dengan fenomena yang istilahnya one stop shopping. Jadi kita belajar berbagai bencana tetapi dilakukan hanya pada satu lokasi, yaitu di Indonesia. Bahkan kami baru saja kemarin launching program Indo-Jerman terkait dengan tsunami risk yang melibatkan berbagai stakeholder, antara lain perguruan tinggi, kemudian LPNK, kemudian kementerian, bahkan NGO. Jadi ini menunjukkan betapa menariknya, dan mereka mengambil lokasi khusus di Selat Sunda, di mana pernah terjadi tsunami dan bencana yang cukup besar beberapa tahun yang lalu. Baru-baru ini BMKG dan beberapa penelitian menyebutkan akan ada gempa dan tsunami yang besar di pesisir Laut Jawa, bahkan tingginya katanya akan 29 meter. Apakah LIPI juga ikut meneliti ini? Baik, terima kasih. Jadi sudah barang tentu LIPI sebagai institusi riset khususnya di Kedeputian Ilmu Pengetahuan Kebumian, kami concern terhadap potensi terjadinya, lebih tepat disebut dengan megatrust. Jadi suatu gempa maupun tsunami yang cakupannya besar dengan magnitud hampir sekitar 9. Jadi besar sekali, dan itu kami sudah melakukan kajian terkait dengan endapan paleo tsunami. Jadi endapan purba dari tsunami di pesisir pantai selatan Jawa, karena secara kajian mereka sudah mendapatkan adanya gempa raksasa atau megatrust yang kisarannya antara 400 sampai 600 tahun sekali itu. Hanya saja kalau bisa terakhir diperkirakan terjadi sekitar 400 tahun yang lalu. Nah, jadi tugas kami adalah bagaimana mengkaji semaksimal mungkin riwayat berdasarkan tsunami yang pernah terjadi di masa lampau melalui paleo tsunami itu, untuk kemudian diprediksi dan dimodelkan sehingga kita bisa nantinya menyiapkan resiko ke depan. Ini yang penting sebenarnya. Jadi menyiapkan resiko dan khususnya mengedukasi pada komunitas dan masyarakat. Karena salah satu ancaman terhadap bencana itu adalah terkait dengan nasib kehidupan manusia. Dan yang kedua adalah terkait dengan sarana dan sarkas.
Nah kebetulan di pantai selatan itu kan, di selatan Jawa itu kan termasuk sudah teridentifikasi beberapa titik yang punya potensi, ada sekitar 12 sampai dengan Nusa Tenggara Timur, dan itu bisa berdampak secara ekonomi karena banyak sekali sarana vital yang ada di selatan Jawa. Itu satu. Yang kedua, diperkirakan dengan pertumbuhan ekonomi dan sarpras tersebut akan meng-attract, mengundang terjadinya urbanisasi, dan diperkirakan bisa meningkat sampai 64%. Dan itu diperkirakan di Jawa Selatan itu pada tahun 2030 populasi hampir mendekati 30 juta. Jadi tanpa kajian resiko bencana itu bisa menjadikan suatu betul-betul bencana. Oleh karena itu kita terutama teman-teman di geoteknologi sudah melakukan serangkaian kajian berbasis paleo tsunami untuk memprediksi kemungkinan terjadinya megatrust atau gempa besar dengan magnitudo sekitar 9 atau lebih besar dari 9. Tapi apakah kejadian megatrust itu berulang periodenya 400 tahun sekali, sehingga sekarang kok ada penelitian seolah-olah sudah dekat gitu? Ya, jadi secara prediksi kita tidak bisa melakukan. Yang dilakukan adalah mengkaji potensi. Nah, potensi itu harus berbasis penelitian, riset. Jadi kan kebijakan atau policy itu yang ideal adalah berbasis kepada kajian. Jadi ada namanya evidence based policy. Nah, jadi tugas kami adalah memberikan informasi semaksimal mungkin berbasis kajian akademis atau kajian ilmiah untuk membuat modeling atau prediksi. Jadi berapa energinya kira-kira yang akan bakal dikeluarkan, karena sebut dengan magnitudo sampai 9 itu kan sangat besar. Dan kedua, mungkin juga diprediksi kemungkinan jenis daripada gempanya. Apakah gempa seperti atau tsunami di Aceh yang sekaligus meletup melingkupi luasan yang sangat luas, atau ada istilahnya tsunami senyap. Jadi tidak serta-merta menimbulkan bencana yang sangat besar. Dan yang ketiga dalam bentuk adalah percik-percik tsunami atau gempa-gempa kecil. Nah, itu yang perlu dipelajari. Jadi teman-teman saat ini mengkaji semua titik-titik yang diperkirakan bisa memberikan gambaran paleo tsunami. Jadi kan berbasis lapisan pasir purba yang itu akan menunjukkan. Jadi sampai kajian teman-teman di geoteknologi itu, kalau tidak salah dalam 2500 tahun terakhir itu ada terjadi sekitar 4 kali tsunami megatrust itu sudah terjadi. 2500 tahun terakhir. Terakhir sekitar 400 tahun. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa 400 tahun nanti akan ada lagi. Bisa saja antara 400 sampai 600. Karena beberapa peneliti luar negeri pun ada yang prediksi antara 570, tapi dari saran teman-teman ya antara 400 sampai 600. Nah, dengan kajian itu kita tujuannya adalah selain mempelajari potensi juga memberikan data-data untuk terkait dengan edukasi masyarakat, misalnya pembuatan keputusan oleh stakeholder dan sebagainya. Titik-titik mananya? Itu mana aja Pak yang 12 tadi Pak Oki sebut? Wah, itu mulai dari ujung barat sampai Bali sampai Nusa Tenggara. Jadi ada titik-titiknya yang sudah teridentifikasi, jumlahnya sekitar 12. Ujung barat itu maksudnya Jawa Barat? Jawa Barat. Kalau nanti minat bisa saya kirim, saya WA nantinya gambarnya. Sama tahun-tahunnya kapan terjadi gitu. Sebelum Masehi sampai dengan ya. Terus Pak, masyarakat kan panik nih Pak sebenarnya dengan isu itu gitu, terutama yang apalagi 29 meter kan itu bisa sampai berapa kilometer tuh Pak kalau? Oh ya, saya kurang paham, tapi kalau seperti itu teman-teman yang di basicnya geoteknologi bisa saja memprediksi. Jadi ada beberapa hal yang coba LIPI kontribusikan. Jadi yang pertama kita melakukan kajian risiko bencana tsunami end to end. Jadi end to end itu artinya nanti akan memberikan gambaran utuh. Nah, model itu sebetulnya bisa dilakukan oleh Pemda-Pemda pada level kabupaten dengan biaya yang tidak mahal. Jadi kalau dibandingkan dana yang dikelola itu
sangat kecil lah. Saya bicara kisaran sekitar hanya 100 juta kajian itu. Jadi itu yang coba teman-teman kembangkan. Kemudian juga terkait dengan masyarakat melalui edukasi. Jadi kan apa yang tadi Bang sampaikan, ketakutan masyarakat kan karena masyarakat tidak mendapatkan edukasi. Nah, nanti jadi LIPI mengembangkan pendekatan kajian risiko bencana yang berbasis namanya people center atau berbasis kepada komunitas. Nah, kalau berbasis kepada komunitas, otomatis ya ada beberapa hal yang harus diperkuat. Satu, risk knowledge. Jadi pemahaman risiko itu harus tahu. Dan yang kedua adalah early warning system. Ya. Jadi misalnya ada daerah yang namanya lead time tsunami-nya pendek. Artinya dari saat terjadinya bencana sampai mencapai lokasi itu tidak lebih dari 10 menit. Itu lead time-nya sangat pendek. Lah seperti itu kan harus disiapkan betul peta. Artinya kajian itu berbasis untuk di Jawa petanya adalah 1 dibanding 25.000. Sedangkan di luar Jawa 1 banding 50.000. Itu satu, artinya tingkat ketelitian akan semakin bagus. Karena tadi kajian terkait dengan people center, paradigma people center itu mensyaratkan harus kajian yang detail. Makanya perlu data 1 banding 25. Yang kemudian adalah kebijakan 1 data Indonesia. Jadi sekarang saat ini mohon maaf, misalnya kita mau membuat modeling kebencanaan hidrometeorologi, itu data curah hujannya ada di BMKG, nanti data geologinya ada di tempat lain, data peta yang di bawah PIG ada lagi. Nah, masalah kita adalah sinkronisasi data, makanya perlu 1 data itu. Nah, ini yang menurut saya harus diperkuat antara tadi kebijakan 1 peta, kemudian satu lagi 1 data. Jadi 1 peta, 1 data itu harus diperkuat, itu syaratnya. Jadi dan dengan demikian maka tadi dengan people center itu jadi ada 4 komponen Mbak ya, pengetahuan risiko atau risiko knowledge, yang kemudian adalah pelayanan peringatan. Nah, yang ketiga adalah diseminasi peringatan. Jadi bagaimana kita bisa membuat sistem peringatan yang mudah dimengerti, dipahami, dan yang terakhir adalah kemampuan merespon pada saat terjadi, baik saat terjadi maupun paskanya. Jadi LIPI dalam hal ini mengangkat people center sebagai paradigma untuk penanganan kajian risiko bencana. Jadi mudah-mudahan ya, bisa membantu. Nah, kajian itu sendiri saat ini sudah terdistribusi di Pemda-Pemda yang ada di 12 titik itu atau? Jadi ini masalahnya. Jadi kami baru saja sekitar 2 bulan yang lalu mempresentasikan tentang kajian bencana LIPI di depan Pak Menteri Pak Bojonegoro waktu itu. Dan secara sebenarnya diminta segera mendistribusikan karena itu khususnya permintaan dari Mensos. Jadi misalnya kalau daerah A bencananya adalah hidrometeorologi, kebutuhannya apa? Termasuk LIPI juga diminta mengembangkan pasca bencana. Jadi selama ini kan hanya Indomie. Nah, LIPI itu melalui salah satu kedeputian jasa ilmiah khususnya di Jogja, kami mengembangkan pengemasan sebagai salah satu program prioritas riset nasional. Jadi kita kembangkan misalnya orang Padang kalau dikasih gudeg ya nggak pas kan. Ya, itu kita kembangkan misalnya nanti tidak hanya Indomie tapi makanan-makanan yang berkorelasi dengan kultur setempat. Jadi kalau orang Jogja mungkin lebih cocok gudeg atau yang lain. Jadi itu juga kajian. Jadi dalam hal ini saya kira yang LIPI belum secara luas menyampaikan ini karena baru selesai kita susun, tapi pada prinsipnya kami juga sudah menghasilkan beberapa policy brief, termasuk tadi program yang ditawarkan tadi yang paket kajian detail itu sudah dilakukan oleh teman-teman geoteknologi terhadap beberapa Pemda, tapi tidak secara nasional dilaksanakan bersama, tapi sudah berjalan.
Jadi sebetulnya apa yang kita lakukan ya tidak terlalu memberatkan kalau memang Pemda-Pemda ingin melakukan kajian, sehingga pada saat pengembangan tata ruang wilayah mereka sudah menggunakan itu. Contoh seperti di mana itu, di yang Sulawesi itu apa namanya, di, yang ada tsunami itu Palu. Itu kan bagaimana Pemda membiarkan suatu pembangunan perkotaan pada daerah yang jelas-jelas itu ada lokasi gempanya gitu kan. Jadi pemahaman itu mungkin belum 100% dipahami oleh pengambil keputusan atau stakeholder. Nah, dalam hal ini tugas kita ya melakukan itu. Nah, mungkin itu juga bisa jadi masukan untuk itu Pak, ibu kota baru. Kalau melihat itu petanya bagaimana Pak dari ilmu kebumian? Iya, sebetulnya kami itu kemarin mengajukan proposal untuk kajian kebencanaan membandingkan antara Jakarta saat ini dengan ibu kota negara. Hanya saja kemarin tidak lolos pendanaannya oleh LPDP. Tapi yang jelas itu salah satu kajian yang bisa dilakukan. Karena bagaimanapun juga kan yang saya tahu membangun ibu kota negara sekarang kan berbeda dengan zaman dulu. Sekarang ada smart, konsepnya smart, digital, satu lagi apa gitu. Eco. Nah, Eco environment. Environmental. Jadi saya kira kami siap saja kalau diminta bergabung. Hanya saja kemarin pendanaan kami nggak setuju, kebetulan saya nggak setuju. Namanya tsunami ini Pak yang lagi menghebohkan saat ini gitu. Apa pesan-pesan dari LIPI kepada masyarakat dan Pemda terhadap bencana yang sedang bisa dikatakan tanda petik mengintai? Baik, terima kasih. Jadi dari kajian LIPI selama ini memang frekuensi gempa dan tsunami setiap tahun cukup besar ya. Nah, terkait dengan bencana yang khususnya megatrust itu maupun bencana lainnya, kami tetap melakukan kajian, dan kajian itu akan kami diseminasi melalui kajian ilmiah dalam bentuk publikasi, karena itu juga menyangkut kepentingan nasional. Tapi juga kami akan melakukan upaya-upaya untuk diseminasi kepada Pemda maupun masyarakat, karena kita sudah mengembangkan beberapa program, misalnya pendidikan, edukasi tentang kebencanaan. Kita juga menyarankan agar kebencanaan ini menjadi kurikulum dalam sekolah mulai dari SD sampai SMA, sehingga terbentuk suatu pemahaman yang utuh, dan itu akan sangat baik karena anak didik yang paham akan menyebarluaskan ke keluarganya, kemudian ke keluarganya akan ke masyarakatnya. Kita juga dorong supaya ada program nasional menghadapi kebencanaan melalui satu keluarga satu ruang aman. Jadi kalau bisa ya setiap kali membangun rumah ada satu bangunan atau satu ruangan yang diperuntukkan menghadapi ancaman terjadinya bencana. Jadi ini juga upaya kami untuk selain yang sudah dilakukan masyarakat seperti desa tangguh bencana itu kan sudah ada, tapi LIPI mensyaratkan ada itu, termasuk juga pasca kebencanaan terkait dengan mereka yang sebagai penyintas kan, itu juga tidak hanya bagaimana memulai hidup baru terkait dengan dampak psikologisnya. Kami LIPI juga membuat beberapa produk-produk untuk pasca bencana yang bisa dimanfaatkan. Misalnya contohnya ada baterai yang dikembangkan oleh teman-teman yang nanti bisa dimanfaatkan manakala tidak ada sumber listrik di lokasi, itu contohnya. Kemudian kita membuat sistem penyaringan air namanya Banyu Mili yang kapasitasnya bisa 100 liter, dan itu sangat mudah dan bisa menggunakan tenaga surya sebagai penggerak untuk itu. Jadi kami juga melakukan berbagai inovasi yang itu bertujuan membantu teman-teman yang mendapatkan musibah. Kalau untuk tsunami, ruang aman seperti apa Pak yang didesain Pak? Ya, seperti apa tuh? Jadi itu suatu ruangan yang memungkinkan bertahan dari guncangan, karena kan sifat dari tsunami kan melewati ya. Ya, jadi kalau memang itu bisa, itu suatu hal yang
saya kira bisa dimanfaatkan. Kemudian juga LIPI mendorong memanfaatkan local knowledge, pengetahuan lokal untuk diangkat kembali, karena seringkali early warning system kan tidak berhasil, apalagi yang lead time tsunami-nya pendek. Maka seperti di daerah kan tahu, oh kalau ada tanda-tanda alam harus naik ke gunung dan sebagainya. Tapi kalau tadi terkait dengan ruang itu aman, ya saya secara detail saat ini tidak bisa menyebutkan, tapi teman-teman sudah merekomendasikan bahwa ruang aman satu keluarga satu ruang itu salah satu program yang bisa disiapkan. Jadi mungkin dalam bayangan saya bisa saja dibuat basement atau satu struktur yang memang tahan terhadap tsunami. Tapi detailnya mohon maaf saya tidak bisa berikan. Baik, terima kasih banyak Pak Alfi atas wawancaranya. Sama-sama. Semoga bermanfaat bagi semuanya dan mungkin kita bisa berbincang-bincang lagi suatu waktu.